Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ihsan Fadila. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS Sosiologi Kurikulum pada pendidikan sosiologi. Jadi dalam tugas ini saya ingin memberikan analisis tentang free sex di kalangan remaja itu sendiri. Jadi seperti yang kita tahu ya, di kalangan remaja ini karena topiknya mata kuliahnya sosiologi kepemudaan, di kalangan pemuda sendiri ini free sex itu adalah menurut saya ya salah satu bentuk penyimpangan yang mulai marak terjadi di zaman sekarang. Makanya saya akan memberikan analisis tentang hal tersebut. Oke, jadi saya akan membahas pertama-tama itu pendahuluannya. Terus selanjutnya itu ada konsep remaja dalam perspektif sosiologi itu sendiri. Terus ada pengertian dan dimensi free sex itu sendiri. Ada faktor penyebab free sex di kalangan remaja. Terus ada dampak free sex bagi remaja. Terus ada solusi dan upaya pencegahannya. Terus ada yang terakhir itu kesimpulan. Oke, mungkin bisa saya mulai dari yang pertama itu pendahuluannya. Jadi pendahuluan ini berisi pengertian dari fenomena free sex itu sendiri. Jadi fenomena free sex itu atau hubungan seksual di luar pernikahan makin marak terjadi di kalangan remaja Indonesia. Kenapa? Isu ini kenapa ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat pendidikan, dan pemerintah, karena menyangkut masa depan generasi muda seperti saya, salah satunya generasi muda. Oke, dalam kajian sosiologi kepemudaan sendiri, fenomena ini tidak hanya dapat dipahami sebagai perilaku menyimpang semata, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial, perubahan nilai-nilai budaya, serta pengaruh dari lingkungan. Selanjutnya itu remaja itu merupakan kelompok usia yang berada pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Makanya di situ pada perlakuannya tuh sifatnya jadi labil karena itu masa transisinya. Terus pada masa ini individu mulai mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan. Terus perubahan ini mendorong mereka untuk mencari jati diri, mengembangkan otonomi, serta membentuk relasi sosial yang lebih luas, termasuk dalam hal relasi romantis dan seksual. Jadi saya bikin video ini bertujuan untuk menganalisis fenomena free sex itu sendiri seperti yang saya bilang tadi di awal, di kalangan remaja menggunakan perspektif sosiologis itu sendiri. Jadi saya akan menyoroti penyebabnya, dampaknya, solusi yang dapat ditawarkan melalui pendekatan pendidikan dan kebijakan sosial. Oke, langsung saja. Mungkin yang pertama saya akan membahas tentang konsep remaja dalam perspektif sosiologi. Dalam sosiologi itu remaja dipandang sebagai kelompok usia yang memiliki karakteristik tersendiri. Remaja mengalami fase perkembangan identitas yang menurut Erik Erikson nih disebut sebagai tahap pencarian identitas versus kebingungan identitas. Pada tahap ini individu rentan terhadap pengaruh lingkungan dan kelompok sebaya, atau bahasa lainnya itu peer group. Selain itu menurut Talcott Parson, itu remaja mulai melepaskan ketergantungan pada orang tua dan mulai mengembangkan peran sosialnya di masyarakat. Dalam proses ini terjadi pergeseran nilai dan norma yang mereka terima. Dengan pengaruh globalisasi dan modernisasi, nilai-nilai tradisional yang dahulu menjadi rujukan moral dan etika tergantikan oleh nilai-nilai baru yang lebih liberal, termasuk dalam hal seksualitas. Jadi intinya tuh anak remaja kan masa transisi yang tadinya didoktrin sama orang tua, dituntun sama orang tua, dia mulai merasa kalau dirinya bisa lepas dari itu, nggak bergantung lagi sama orang tuanya. Jadinya
Mungkin di fase itu dia lagi nyari jati diri buat pembentukan karakter dia, mana yang benar, mana yang enggak. Nah, salah satu hal yang dicobanya kebanyakan itu salah satunya free sex itu. Nah, terus pengertian dan dimensi free sex itu sendiri itu secara harfiah pengertian free sex nih ya, berarti hubungan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan tanpa tanggung jawab sosial. Dalam konteks remaja, praktek ini cukup mencakup berbagai bentuk perilaku seksual, mulai dari hubungan seksual konsensual antar pacar, terus seks kasual, hingga perilaku seksual beresiko yang dilakukan tanpa perlindungan. Jadi free sex itu ada macam-macamnya lagi, 3 itu yang bisa dilakukan, yang biasa dilakukan dengan pacar, seks kasual, sampai sama balik lagi seksual beresiko yang tanpa perlindungan. Terus fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga dengan perubahan cara pandang terhadap seksualitas. Jadi di kalangan anak muda sekarang tuh seks nggak dipandang lagi sebagai suatu yang sakral. Kan kalau dulu sakral tuh ya. Nah, tapi sekarang tuh dipandang sebagai bagian dari ekspresi diri dan kebebasan individu itu sendiri. Nah, kenapa sih banyak anak muda sekarang itu jadi terjerumus ke free sex? Ini ada faktor penyebabnya. Yang pertama, itu ada krisis identitas dan kurangnya pendidikan seksual yang diberikan. Jadi banyak remaja yang tidak mendapatkan pendidikan seksual yang komprehensif baik dari keluarga maupun institusi pendidikan, yang mengakibatkan mereka memperoleh informasi dari sumber yang tidak terpercaya seperti internet atau teman sebayanya. Terus minimnya pengetahuan ini membuat mereka rentan terhadap pengaruh negatif dan keputusan yang tidak bijak terkait seksualitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu ada pengaruh media dan budaya populer. Sekarang kan udah banyak masuk media massa, akses semua gampang didapat dari media sosial. Nah, hal-hal itu yang bikin kita terjerumus norma-norma luar hingga masuk ke Indonesia, karena akses informasi yang kita peroleh itu didapat dengan gampang. Jadi representasi hubungan romantis dan seksual itu sendiri, kalau budaya barat kan itu sebagai persepsi remaja bahwa free sex adalah hal yang wajar bahkan menarik, jadi kita mencontoh hal tersebut. Terus yang ketiga itu ada tekanan teman sebaya. Jadi remaja cenderung ingin diterima dalam kelompoknya sehingga mereka lebih mudah terpengaruh untuk mengikuti perilaku teman, termasuk dalam hal seks bebas. Keinginan untuk terlihat dewasa atau berpengalaman sering mendorong mereka untuk melakukan perilaku seksual tanpa mempertimbangkan resikonya. Yang keempat, ada perubahan nilai sosial. Jadi kan ini sekarang udah masuk era globalisasi, modernisasi. Era ini tuh membawa pergeseran nilai dari kolektivisme ke individualisme. Jadi nilai-nilai seperti kebebasan pribadi, hak atas tubuh sendiri, ekspresi seksual menjadi semakin dominan. Hal ini membuat kontrol sosial dari keluarga, agama, dan masyarakat menjadi lemah. Karena kan yang mengontrol free sex itu kan dari keluarga itu sendiri, agama, sama masyarakat ya. Kalau misalkan dia nggak ada lagi dapat dari ketiga itu, nggak ada pemahaman yang diberikan dari ketiga itu, dia nggak percaya dari ketiga itu lagi, hal itu lagi, ya susah. Terus yang terakhir tuh penyebabnya ada disfungsi keluarga. Jadi kurangnya perhatian orang tua, konflik keluarga, perceraian atau pola asuh yang otoriter maupun permisif dapat menyebabkan anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dan mencari pelarian dalam bentuk hubungan romantis yang intens, termasuk dalam bentuk aktivitas seksual. Itu dari penyebabnya. Terus dampaknya itu ada apa aja? Dampak yang pertama ada dampak fisik. Itu sudah jelas ya, penyakit seperti HIV sama AIDS atau AIDS. Itu yang paling sering diterima oleh pelaku free sex. Dampaknya ada lagi psikologis. Kalau psikologis itu jadi orang yang sering melakukan free sex itu biasa tuh emosionalnya jadi terganggu gitu. Jadi gampang marah, temperamen, nggak bisa kontrol emosinya. Terus ada lagi dampaknya itu dampak sosial.
dampak sosialnya udah jelas ya, kalau misalkan kita free sex dipandang sama masyarakat sekitar pasti gimana gitu. Pasti jadi negatif sama pandangan orang-orang ke kita itu sendiri. Terus apalagi kalau perempuan yang begitu, kalau laki-laki nggak normal tapi bisa diwajarkan, tapi kalau perempuan pasti pandangan sosial orang-orang ke perempuan itu sendiri jadi negatif. Terus keempat itu ada kerusakan nilai dan norma sosial. Jadi maksudnya itu nilai moral yang selama ini menjadi dasar kehidupan masyarakat Indonesia seperti kesucian, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga jika tidak ditangani, hal ini menimbulkan krisis nilai dalam jangka panjang. Itu dari dampaknya. Jadi penyebab udah, dampak udah, saya akan ngasih solusinya dan upaya pencegahan. Solusi dan upaya pencegahan itu ada 5 poin yang saya tangkap. Yang pertama itu ada pendidikan seksual komprehensif. Jadi sekolah tuh nggak cuma fokus pada aspek biologisnya, tapi dampaknya itu diajarkan secara aspek psikologisnya, emosionalnya, sosialnya. Jadi anak-anak itu anak muda sekarang bisa mikir sebelum melakukan kegiatan free sex itu dampaknya apa aja sih itu. Karena kan edukasi tentang itu kan masih kurang ya di Indonesia. Terus yang kedua, solusinya dari keluarga. Kalau ini udah jelas ya, dari orang tuanya harus ngasih edukasi juga ke anak-anaknya supaya anak-anaknya tidak terhindar dari hal tersebut. Terus kontrol terhadap media. Nah kalau ini solusinya itu balik lagi bisa dilakuin oleh diri sendiri, nggak bisa dilakuin oleh pihak lain. Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngontrol itu sendiri ya susah. Jadi kita harus bisa ngontrol media sosial yang masuk ke kita, harus bisa nyaring, harus ada inisiatif buat nyaringnya. Itu yang keempat itu ada penguatan peran komunitas dan lembaga sosial. Nah bisa nih salah satu caranya kita ikut komunitas atau lembaga sosial yang ngebahas atau mendalami atau mengkaji tentang masalah-masalah free sex ini, dari contohnya dari resikonya, dampaknya segala macam, agar kita jadi lebih paham, oh dampaknya ini, agar kita terhindar juga, jadi mikir gitu loh. Terus yang kelima ada kebijakan publik. Jadi selain itu semua ada peran pemerintah, jadi harus mendukung pendidikan kesehatan reproduksi, penyediaan akses layanan kesehatan yang ramah bagi remaja, serta perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual. Jadi kerjasama lintas sektor sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem sosial yang sehat bagi remaja. Itu dia. Jadi kesimpulannya adalah fenomena free sex di kalangan remaja bukanlah sekedar persoalan moral atau perilaku individu, tapi merupakan manifestasi dari dinamika sosial yang kompleks. Perubahan nilai, tekanan teman sebaya, disfungsi keluarga, serta pengaruh media merupakan faktor utama yang melatar belakangi perilaku ini. Terus pendekatan sosiologis dalam memahami masalah ini memungkinkan kita melihat bahwa solusi yang dibutuhkan tidak cukup hanya berupa larangan, tetapi juga harus mencakup upaya pendidikan, penguatan institusi sosial, serta kebijakan publik yang berorientasi pada perlindungan dan pemberdayaan remaja. Remaja itu adalah aset bagi bangsa yang harus dibimbing dan diberdayakan agar mereka mampu tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, sehat secara fisik, mental, serta integritas moral yang kuat. Oleh karena itu, peran semua elemen masyarakat, termasuk individu orang itu sendiri, sangat diperlukan untuk mendukung hal ini, mencegah hal ini. Itu mungkin sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.